Assalamualaikum kawan-kawan semua, kali ini kita akan membahas apa yang harus dilakukan sebelum umur kita 25 tahun. Nah, sebelum kita bahas, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Dan tekan tombol like jika nantinya kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. 8 hal yang harus kamu lakukan sebelum kamu berusia 25 tahun. Setiap hari usia kian bertambah dan menjadi tua itu hal yang pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Memasuki usia 25 tahun merupakan usia krusial untuk menentukan tujuan hidup dan masa depan. Sebelum memasuki usia 25 tahun, kamu harus bisa lebih dewasa dan produktif sehingga ketika usia menginjak 25 tahun, sudah banyak hal yang bisa dicapai. Berikut ini hal-hal yang bisa kamu lakukan sebelum menginjakkan usia yang matang. 1. Hidup mandiri dan lebih dewasa. Di usia 25 tahun itu udah waktunya kamu bersikap lebih dewasa, baik pola pikir maupun tingkah laku. Kamu bukanlah seorang anak-anak lagi, yang bisa dengan bebas berbuat semaunya dan masih jadi tanggungan orang tua. Hidup bersama orang tua itu memang nyaman, tapi di usia 25 seharusnya kamu sudah bisa hidup secara mandiri dan sudah tidak menjadi beban orang tua kamu lagi. 2. Mencoba hal baru atau berpetualang. Berdiam diri di zona aman memang bisa membuat kita nyaman, tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Namun hidup seperti itu tidak akan membuat kamu belajar dari pengalaman baru. Jika kamu sering pergi berpetualang dengan teman, tak ada salahnya untuk mencoba berpetualang ke tempat baru yang selama ini belum pernah kamu kunjungi. Selain memperkaya pengalaman, juga bisa belajar menyelesaikan masalah-masalah yang belum pernah terjadi pada dirimu. 3. Belajarlah untuk menabung. Pergi ngafe sehabis itu lanjut ke bioskop nonton film layar lebar. Jika sering melakukan hal tersebut, kalau dihitung-hitung, kamu sebenarnya akan mengetahui berapa banyak uang yang sebenarnya bisa ditabung. Sebelum menginjak usia 25 tahun, alangkah baiknya untuk merencanakan pengeluaran. Belilah keperluan sesuai dengan kebutuhan, rajinlah menabung untuk situasi mendadak atau impian-impian yang belum direalisasikan. Uang memang bisa dicari, namun harus lebih pintar dalam mengelola keuangan. Jangan sampai kemudian berhutang untuk membiayai gaya hidup. 4. Belajar membuat perencanaan. Meski tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tidak ada salahnya untuk membuat beberapa rencana jangka panjang dan jangka pendek. Jika masih terasa sulit, kamu bisa memulai dengan membuat rencana aktivitas harian dan menyelesaikan semuanya sesuai target. Selain aktivitas harian, kunci dari membuat rencana jangka panjang adalah dengan menyertakan langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk mencapai impian tersebut. Salah satu contoh adalah dengan mempelajari skema investasi saham yang sedang naik daun tahun ini. 5. Melatih mental agar kuat. Di dunia ini kamu tidak sendiri. Banyak orang yang hidup di dunia ini yang memiliki pikiran dan perasaan yang berbeda-beda. Tidak selamanya mereka akan mendukung kamu dan senang dengan kesuksesanmu. Oleh sebab itu, kamu harus menyiapkan mental yang kuat saat dewasa nanti, di mana akan banyak orang yang menghujat dan menguji kesabaranmu. Jangan sampai kamu mudah down saat menghadapi kritik dan ocehan orang lain yang tidak suka denganmu. Ingat, setiap ada orang yang suka denganmu, di situ juga pasti ada yang berperasaan sebaliknya. 6. Mempelajari keahlian baru. Sejak lama ada keinginan untuk mempelajari keahlian baru, tapi tak pernah terlaksana karena alasan tidak ada waktu luang. Cobalah untuk meluangkannya, karena jika terus menunda-nunda, kamu tidak akan pernah bisa mempelajari keahlian tersebut. Contohnya, jika tidak memiliki keahlian memasak, kamu bisa coba belajar memasak, atau jika memiliki keinginan untuk mempelajari bahasa, maka kamu bisa memulainya dengan mempelajari kosakata baru dan berlatih berbicara bahasa tersebut selama 10 hingga 15 menit setiap harinya. Hal terpenting adalah melakukannya secara konsisten. 7. Belajarlah untuk selalu bersyukur. Jangan biasakan diri Anda untuk mengeluh dengan kejadian yang terjadi saat ini. Belajarlah untuk bersyukur atas apa yang terjadi, karena tidak semua orang merasakan apa yang kita rasakan.
Masih banyak orang-orang yang kurang mendapatkan anugerah dibandingkan Anda. Selalu tanamkan rasa syukur dalam diri Anda agar terbiasa untuk masa depan kelak. 8. Belajar introspeksi diri. Tidak ada kebakaran jika tidak ada percikan api. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar. Jadi, di setiap masalah yang terjadi jangan sering langsung menyalahkan orang lain. Pelajari dulu diri Anda. Apa yang sebenarnya terjadi, baru Anda membuat kesimpulan. Dan belajarlah menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Terima kasih sudah nonton video ini ya.